Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Membagi. Bagaimana? Jiwa pedang Honger telah dibuat untuk memperbaiki kehidupan dan jiwanya, dan ini saja sudah merupakan suatu prestasi di luar pemahaman Yunce. Tapi kebingungannya semakin dalam ketika Jie Yuan menyatakan bahwa dia akan membuat Honger dan Yuer berbagi jiwa pedang yang sama. Apakah itu mungkin? Biasanya, itu mustahil dilakukan. Namun Honger dan Yuer pada awalnya adalah satu dan sama, jadi mereka memiliki asal-usul jiwa yang sama. Terlebih lagi, nyawa Hong terhubung dengan nyawamu, jadi hal ini mungkin terjadi jika kami menggunakanmu sebagai pembawa. Setelah selesai, kehidupan Anda akan terhubung dengan kehidupan Anda seperti halnya kehidupan Hong. Aku bahkan tidak perlu membuatkan tubuh baru untuknya karena pada akhirnya dia akan mendapatkannya melalui aura hidupmu. Jiwa Honger, jiwa pedang Honger, mutasi Honger, segala sesuatu tentang Honger berada pada level dewa penciptaan. Dia adalah satu-satunya anak yang tabu antara dewa penciptaan dan kaisar iblis, dan dia telah melalui terlalu banyak hal dalam hidupnya. Tidak diragukan lagi, tidak ada seorang pun kecuali Jie Yuan yang paling mengenal Honger di seluruh dunia, tapi bahkan dia pun tidak bisa mengerti mengapa dia memakan pedang. Ras dewa memiliki pedang pembunuh iblis dan klan dewa roh pedang, dan ras iblis memiliki pedang pemukulan surga dan klan iblis pemukulan surga. Namun, tidak satu pun dari mereka yang memiliki kebiasaan aneh memakan pedang. Yunce berpikir sejenak sebelum mengangkat alisnya. Senior, kamu pernah berkata bahwa energi cahaya dan energi kegelapan tidak bisa ada satu sama lain, tapi jiwa Honger diresapi dengan energi ilahi cahaya seperti klan dewa roh pedang, dan jiwa Yuer terbuat dari kegelapan yang murni dan jahat. Bukankah jiwa mereka akan saling menolak? Mungkin itu berlaku untuk orang lain, tapi Yuer, mata hitam pekat Jie Yuan berubah beberapa tingkat lebih gelap saat dia menatap Yunce. Kamu adalah monster yang bisa bertahan, dan bahkan mengendalikan energi cahaya dan energi kegelapan di dalam dirimu pada saat yang bersamaan. Jelas sekali bahwa tubuhmu sepenuhnya mengabaikan hukum dasar terang dan gelap. Ini berarti Yuer dan Honger mungkin bisa hidup berdampingan selama hidup mereka terhubung dengan Anda, dan hukum tidak wajar yang ada di dalam tubuh Anda. Satu hal lagi, setelah jiwa Yu menyatu dengan jiwa Hong, pedang yang mereka ubah akan menjadi sangat kuat. Mereka seharusnya sangat membantu Anda. Sangat kuat, katanya. Mengingat komentar ini datang dari Kaisar Iblis Pemalu Surga sendiri, Yunce hanya bisa membayangkan dorongan yang akan dia terima. Akankah benar-benar berhasil? Yunce bertanya dengan ragu sambil menatap mata kosong Yu. Hasilnya akan terlihat jelas setelah kita mencobanya. Jie Yuan berkata datar. Jelas dari keyakinan yang muncul dalam dirinya bahwa dia hampir 100% yakin bahwa hal itu akan berhasil. Dia adalah ibu dari Honger dan Yuer. Tidak ada yang tahu jiwa mereka lebih baik daripada dia, belum lagi dia memiliki pengetahuan mendalam tentang jiwa pedang khusus Hong dan degradasi bintang jiwa yang mengikat dia dan Yunce bersama-sama. Sekarang, panggil Honger. Cahaya merah terbang keluar dari tanda pedang berwarna merah terang sebagai respons terhadap panggilan mental Yunce, dan Honger muncul tepat di depan Yunce. Gadis itu menguap sebelum bertanya, kamu ingin aku berbagi jiwa pedangku dengan Yuer? Apakah ini berarti bahwa Yuer akan pindah ke dalam jiwa pedang saya? Yunce, kamu sudah mendengar semuanya. Telingaku berfungsi dengan baik, jadi tentu saja aku mendengar, kata Honger sambil mendengus. Pindah. Saya rasa kamu benar. Yunce menurunkan tubuhnya sedikit sebelum bertanya,
jadi apa kamu baik-baik saja dengan ini? Hanya ada dua hal yang menjadi perhatian Honger sepanjang hidupnya, makan dan tidur. Sejak hari dia bertemu dengannya, dia tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada latar belakangnya, orang tuanya, atau bahkan keberadaan uniknya. Tentu saja aku baik-baik saja dengan ini. Mata Honger melengkung menjadi bulan sabit. Aku sangat menyukaimu. Apakah ini berarti aku bisa bermain dengan UR sepanjang waktu? Mungkin iya, tapi kami belum tahu apakah ini akan berhasil atau merugikan Anda. Di sisi lain, Jie Yuan juga berlutut di samping UR dan berbisik pelan. Beberapa saat kemudian, dia berbalik dan berkata, "Mari kita mulai," suruh Honger berubah menjadi pedang. Yunce mengangguk dan berkata, "Honger." Sesaat kemudian, Honger telah berubah menjadi pedang pembunuh iblis yang memukul surga. Cahaya merah terang yang keluar dari tubuhnya adalah suar yang bersinar meskipun ada kegelapan di sekitar mereka. Jie Yuan berjalan ke depan saat cahaya hitam pekat memasuki mata iblisnya. Kemudian, dia meletakkan satu tangannya pada pedang berwarna merah terang dan tangan lainnya pada UR. Kami mungkin menggabungkan jiwa iblis Anda dan jiwa pedang Hong, tetapi inti dan pembawa jiwa mereka adalah Anda. Mulai sekarang, Anda akan melepaskan aura hidup dan jiwa Anda sepenuhnya, dan Anda tidak boleh menolaknya apapun yang terjadi selama proses tersebut. Saya mengerti. Yunce mengangguk dan memamerkan auranya sepenuhnya. Saat ini, kekuatan apapun dapat menyerang energi kehidupan atau energi mentalnya. Kilatan kegelapan yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Jie Yuan. Itu membanjiri tubuh, jiwa, dan indranya sepenuhnya hanya dalam sekejap. Di dunia kegelapan ini, dia samar-samar melihat formasi hitam berbentuk aneh beredar perlahan di suatu tempat di depannya. Meskipun formasi mendalam kegelapan terlihat jelas, dia tidak bisa merasakan apapun darinya sama sekali, itu karena levelnya terlalu tinggi untuk bisa dirasakan oleh energi mental Yunce. Formasi mendalam kegelapan dengan cepat menjadi lebih besar dan jelas, beberapa waktu kemudian, tiba-tiba menghilang dan menghancurkan kesadarannya menjadi bagian kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Yunce mengerang berat sebelum sadar kembali. Matanya akhirnya menemukan fokus sekali lagi. Di depan, dia melihat Jie Yuan berdiri tidak jauh darinya seolah dia tidak pernah menjauh dari tempatnya. Namun, UR tidak lagi berada di sisinya. Bagaimana hasilnya, senior? Sesuatu menarik perhatiannya tepat setelah dia mengatakan ini. Berdiri dengan tenang di sampingnya adalah pedang raksasa. Pedang itu memiliki bilah yang sama persis dengan pedang pembunuh iblis pemalu surga, namun ada beberapa perbedaan. Pertama, warnanya perak cerah seperti rambut perak Yu. Kedua, kabut hitam beredar di sekujur tubuhnya. Dan ketiga, permata yang menghubungkan gagang dan bilahnya sekarang berwarna empat, bukan merah terang. Mereka sangat cocok dengan murid Yu. Di dalam permata itu, UR berukuran saku terlihat berenang-renang di dunia asing. Dia tampak sangat tertarik dan bingung dengan segala sesuatu di sekitarnya. Ini, pedang setelah jiwa Yu bergabung dengan jiwa pedang, Yunce bergumam pada dirinya sendiri sebelum melihat ke arah Jie Yuan. Apa itu bekerja? Ya, benar, kata Jie Yuan lembut. Itu jauh lebih sederhana dan mudah daripada yang saya bayangkan, yah, saya seharusnya sudah menduga ini. Bagaimanapun, mereka dulunya adalah satu dan sama. Tidak peduli hal buruk apa yang terjadi pada mereka, mereka tidak akan pernah menolak satu sama lain. Dia menghela nafas lega sebelum melanjutkan, namun, ada sedikit penyimpangan dari ekspektasiku. Deviasi. Yunce mengangkat alisnya bertanya. Rasakan sendiri dan kamu akan mengerti maksudku.
Yun Ce segera berkonsentrasi. Dia segera menyadari bahwa Honger telah kembali ke mutiara racun langit dan tertidur lelap. Sudah kuduga, Honger dan Yuer bisa saja ada di dalam dirimu meskipun mereka memiliki elemen yang bertentangan. Namun, hidup berdampingan adalah satu-satunya hal yang mungkin dilakukan. Tidak sepertimu, mereka tidak bisa melepaskan dua kekuatan yang sepenuhnya bertentangan pada saat yang bersamaan. Artinya mereka bisa hidup berdampingan secara normal, tapi jika dalam wujud pedang hanya satu kesadaran mereka yang akan terjaga, sedangkan yang lainnya tertidur lelap. Jika kamu menggunakan pedang pembunuh iblis, maka Yuer akan tertidur. Jika kamu menggunakan pedang kaisar iblis, maka Honger akan tertidur. Namun, fakta bahwa mereka hidup berdampingan merupakan sebuah keajaiban yang tidak dapat ditiru. Yun Ce sepenuhnya memahami Jie Yuan kali ini. Dia menatap nama baru yang terukir di gagang pedang yang telah diubah oleh Yuer. Pedang Kaisar Iblis Pemukul Surga. Pedang yang diubah oleh orang-orang klanku disebut pedang Dewa Iblis Pemalu Surga, kata Jie Yuan, tapi aku pengecualian. Pedang yang aku ubah disebut pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga. Akhirnya, aku mempunyai penerus namaku, dia benar-benar putri Nisuan dan putriku. Bahkan dengan hanya setengah jiwa, pedangnya yang dia ubah tetaplah pedang Kaisar Iblis. Jiwa Yuer adalah bagian iblis dari jiwa aslinya, jadi sama seperti Honger, dia memiliki pedang uniknya sendiri, tapi kali ini, aura kegelapan yang bocor darinya berada pada tingkat yang menimbulkan ketakutan di dalam dirinya. Dia mengulurkan kedua tangannya dan meraih gagangnya. Kemudian, dia menaruh kekuatan ke dalam pelukannya. Lengan dan wajahnya langsung berubah terdistorsi pada saat yang sama, dan dia hampir tersandung kakinya sendiri. Itu karena pedangnya tidak bergerak sedikit pun. Terkejut, Yun Ce membuka 4 gerbang berturut-turut dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ketika kekuatan melonjak ke anggota tubuhnya, dia mengeluarkan raungan kebinatangan dan mencoba lagi. Kali ini, usahanya hampir mematahkan lengan Yun Ce, tapi pedang raksasa yang bersinar gelap di tanah masih tidak bergerak sedikit pun. Yuer dan Jie Yuan menoleh ke arahnya, jelas ada kata-kata yang tak terucapkan di balik tatapan mereka. Yun Ce sulit menggambarkan keterkejutan yang dia rasakan saat ini. Mengepalkan giginya, dia mengaktifkan Hell Monarch tanpa ragu-ragu. Ledakan. Energinya yang dalam meledak seperti gunung berapi, warnanya semerah lahar mendidih. Pedang perak itu akhirnya bergerak perlahan di bawah kekuatan tertinggi Yun Ce, dan dia akhirnya mampu mengarahkan ujungnya ke ruang gelap di depannya. Tiba-tiba, gelombang kekuatan jahat dan gelap melanda seluruh dunia Saku. Seolah-olah itu adalah badai dingin dari jurang tak terhingga itu sendiri. Di kejauhan, bunga Udumbara Netherwar tiba-tiba berhenti bergoyang dan menutup kelopaknya karena ketakutan. Cahaya ungu berkilau yang membuat tempat itu tetap menyala tiba-tiba menjadi redup dengan cepat. Tumbuhan ini sebenarnya sedang mengekspresikan ketakutan dan ketundukan mereka. Lengan dan gigi Yun Ce gemetar. Raja Neraka adalah puncak dari kekuatannya, tapi dia hampir tidak mampu mengangkat pedang Kaisar Iblis. Saat dia mencoba melakukan ayunan, lengannya menyerah saat dia mengangkat pedang ke posisinya. Pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan gempa bumi dahsyat yang hampir menghancurkan dunia kegelapan ini. Meski Yun Ce masih memegang pedangnya, dia tidak bisa mengangkatnya lagi. Dia juga berkeringat seperti sedang hujan. Dia saat ini berada di alam Raja Ilahi tingkat pertama, tetapi dia sekuat seseorang di tahap awal alam penguasa ilahi pada batas absolutnya.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa tingkat kekuatan ini hanya cukup untuk mengangkat pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga sebentar, dan bahkan mengayunkannya melampaui levelnya saat ini. Jika suatu hari dia bisa menguasai senjata ini sepenuhnya, dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia jadinya. Jie Yuan tersenyum acuh tak acuh padanya. Perjalananmu masih panjang. Yun Ce menjadi sedikit merah karena depresi. Sebelumnya, Jie Yuan telah memberitahunya bahwa pedang itu akan menjadi sangat kuat setelah penambahan Yuer, dan peningkatan kekuatan itu dengan jelas terlihat di hadapannya saat ini. Meskipun pedang yang diubah oleh Honger juga memiliki tekanan iblis Kaisar Iblis Pemalu Surga, itu hanyalah tekanan. Kekuatan utamanya adalah energi cahaya ilahi yang ditakuti oleh semua iblis karena pedang yang dia ubah adalah pedang pembunuh iblis. Namun, elemen Yuer adalah kebalikan dari elemen Honger. Pedang yang dia ubah adalah pedang Kaisar Iblis yang ditenagai oleh energi kegelapan ilahi murni. Atribut jiwa Honger dan Yu berbeda, tetapi mereka berbagi jiwa pedang yang sama. Oleh karena itu, tekanan pedang mereka sama persis meskipun kekuatan yang mereka berikan sangat berbeda. Pada dasarnya, itu berarti tidak mungkin Yun Ce bisa menggunakan pedang pembunuh iblis Hong jika pedang Kaisar Iblis Yu berada di luar kekuatannya. Itu adalah kisah yang menyedihkan jika dia memikirkannya. Saya kira saya harus bekerja lebih keras untuk menjadi layak bagi Honger dan Yuer, kata Yun Ce dengan nada mengejek diri sendiri. Pada saat itulah dia merasa tubuhnya hampir menyerah, dan dia buru-buru berteriak kepada Yuer dengan lembut, "Yuer!" Ada kilatan hitam keperakan, dan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga langsung berubah kembali menjadi Yuer. Hal itu segera diikuti oleh kilatan merah saat Honger melompat keluar sendiri dan mengedipkan matanya kuat-kuat, bertanya, kenapa aku tiba-tiba tertidur tadi? Apakah kamu baru saja melakukan sesuatu yang aneh padaku, Tuan? Yun Ce, aku tidak melakukannya, berhentilah berbohong. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Yuer di sebelahnya, Yuer juga sedang menatapnya. Keduanya menatap mata satu sama lain untuk waktu yang lama, seolah-olah mereka membeku, sampai akhirnya, mereka mengulurkan tangan pada saat yang sama dan menyentuh pipi satu sama lain. Kali ini, tangan mereka tidak melewati tubuh satu sama lain. Honger merasakan sesuatu yang sedingin es di ujung jarinya, dan Yuer merasakan gelombang kehangatan yang tidak biasa dan sangat aneh. Wah! Mata Hong bersinar seperti bintang. Aku akhirnya bisa menyentuhmu, wah! Honger bersorak gembira. Dia tidak tahu mengapa dia begitu bahagia, dan dia juga tidak menginginkannya. Dia tidak menyadarinya, tapi sepasang air mata mengalir di pipinya meskipun dia tertawa kegirangan. Yuer perlahan menarik tangannya sebelum menatap kosong ke telapak tangannya selama beberapa waktu. Kemudian, dia dengan sangat hati-hati menyentuh telapak tangan Yun Ce dengan jarinya dan merasakan kehangatan yang berbeda. Kali ini, dia tidak menarik tangannya. Sebaliknya, dia menatap mata Yun Ce dan berusaha keras untuk menyempitkan matanya dan mengerutkan bibirnya, menampilkan senyuman yang hampir sempurna untuk dilihat semua orang. Jie Yuan berbalik sehingga Yun Ce tidak melihat air mata mengalir di matanya. Mereka pasti sangat lelah setelah fusi. Mari kita istirahatkan mereka. Yun Ce tersenyum pada kedua gadis itu dan berkata, Honger, Yuer, nikmati tidur siang yang nyenyak, oke. Saya akan menunjukkan kepada Anda dunia luar setelah bangun. Yuer mengangguk dan membuka mulutnya sedikit. Itu sangat lembut, sangat mentah, tetapi itu adalah sebuah kata yang sangat jelas. Jie Yuan menggigil hebat sebelum dia mengangkat kepalanya lebih tinggi lagi.
Alih-alih memeriksa dunia baru di sekelilingnya, Yuer mengikuti Honger ke dalam mutiara racun langit. Tak lama kemudian, keduanya tertidur. Butuh waktu lama sebelum mereka terbiasa dengan bentuk baru jiwa mereka. Yuer sekarang menjadi setengah manusia, setengah pedang seperti Honger, tapi setidaknya jiwanya akhirnya lengkap. Dengan waktu yang cukup, dia pada akhirnya akan mendapatkan kembali ekspresi emosi, ucapan, indera peraba, indera penciuman, dan bahkan tubuh aslinya. Dia akan benar-benar hidup. Dengan ini, aku tidak menyesal lagi, bisik Jie Yuan pada dirinya sendiri. Tapi apakah itu benar? Apakah aku benar-benar tidak punya penyesalan lagi di dunia ini? Apa katamu, senior? Bisikan Jie Yuan begitu lembut sehingga Yun Ce tidak mendengarnya sepenuhnya. Namun, suara tidak jelas yang masuk ke telinganya masih terasa berbeda dari biasanya. Jie Yuan memandangnya dengan serius dan acuh tak acuh. Sekarang, Honger bukan satu-satunya yang berbagi hidupmu. Kamu adalah bagian dari dirimu juga. Mulai sekarang, nasib putriku, nasib putri kami ada di tanganmu. Yun Ce berkata dengan serius, jangan khawatir, senior. Aku bersumpah aku akan. Itu tidak perlu. Jie Yuan memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Tidak ada yang lebih menggelikan daripada janji di dunia ini. Aku melakukan ini bukan hanya karena kamu adalah satu-satunya pilihanku, tetapi juga karena aku mempercayaimu. Oke, Yun Ce mengangguk dan berkata, aku tidak akan mengecewakanmu, senior. Kaisar Iblis pemalu surga yang tertinggi baru saja menempatkan nasib putrinya pada manusia biasa seperti dia. Ini harus menjadi kepercayaan terbesar dan terberat di seluruh dunia, belum lagi tekanan yang menyertainya. Kalau begitu, ini saatnya aku memenuhi janjiku. Jie Yuan kemudian melanjutkan dengan nada acuh tak acuh sesuatu yang akan mengejutkan Yun Ce sepenuhnya. Aku akan menghancurkan lorong di dinding Primal Chaos dengan World Piercer dan mencegah anggota klanku kembali. Mereka tidak akan pernah bisa merusak Primal Chaos saat ini. Yun Ce menatapnya dengan tatapan kosong untuk waktu yang sangat lama. Jie Yuan mengatakan bahwa dia akan mencegah para dewa iblis itu kembali. Jika itu benar, tentu saja mereka tidak akan bisa melukai apapun di dalam Primal Chaos. Yun Ce tidak akan pernah membayangkan jawaban seperti itu darinya. Tak seorang pun akan percaya bahwa hal itu benar. Bagaimanapun juga, Jie Yuan praktis mengkhianati rakyatnya sendiri demi dunia saat ini. Pada tingkat Jie Yuan, orang-orang dari Primal Chaos tidak lebih dari manusia biasa. Sama seperti semut terkecil, dia bisa menjentikkan jarinya dan menentukan hidup dan mati semua manusia dan alam bintang. Tidak ada yang meragukan bahwa anggota klannya, orang-orang yang telah menderita bersamanya selama jutaan tahun di luar Primal Chaos, lebih penting baginya daripada siapapun dan apapun di dunia ini. Tapi sekarang, dia mengatakan bahwa dia akan meninggalkan klannya sendiri dengan tangannya sendiri. Senior, kamu serius tentang ini? Yun Ce terdengar sedikit tegang. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan pada hari pertama aku datang? Jie Yuan berkata perlahan tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Mungkin saja dia sudah mengambil keputusan sejak lama. Saat itu, sudah kubilang padamu bahwa aku tidak akan menahan mereka untuk melampiaskan kebencian mereka pada dunia. Aku tidak bisa melakukannya meskipun aku menginginkannya. Tentu saja dia ingat semua yang dia katakan. Meskipun aku adalah kaisar iblis dari ras iblis pemukul surga, dan perintahku pada dasarnya adalah amanat surga, Jie Yuan menghela nafas sebelum melanjutkan, jiwa mereka pada akhirnya lebih lemah dari jiwaku. Rasa sakit, kebencian,
dan keputusasaan selama jutaan tahun telah memutarbalikkan pikiran mereka sejak lama, dan semuanya telah berubah menjadi setan kebencian murni. Jika mereka diizinkan kembali, mereka akan melampiaskan segalanya ke dunia ini seperti orang gila. Tidak seorang pun, bahkan saya pun tidak akan mampu menghentikan mereka. Selain itu, lebih dari 90% anggota klan saya kehilangan nyawa mereka di luar Primal Chaos, dan mereka yang bertahan berada pada batas kemampuan mereka. Bahkan mereka yang memiliki sisa umur terpanjang, hanya memiliki sekitar 10.000 tahun lagi. Jika mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka dengan melakukan dosa dan merusak dunia yang rapuh ini, maka saya mungkin juga. Jie Yuan tiba-tiba berhenti seolah dia tidak tahan untuk berbicara lebih lama lagi. Dia berbalik sedikit untuk menyembunyikan sedikit rasa sakit. Yun Ce tidak menyelanya sekalipun selama penjelasannya. Janjinya tidak hanya menyeret Primal Chaos menjauh dari tepi jurang, tapi juga menariknya kembali ke surga. Dia sudah bisa membayangkan di kepalanya betapa bahagianya orang-orang di alam dewa setelah mereka mendengar semua ini. Yun Ce seharusnya sangat gembira, tapi saat ini dia lebih terkejut dari apapun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jie Yuan akan rela mengorbankan semua anggota klannya demi dunia yang pernah mengkhianatinya, dan sekarang hampir tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Dia tidak akan mampu menghadapi anggota klannya setelah ini, dan lebih dari itu dirinya sendiri. Rasa sakitnya pasti lebih besar daripada rasa sakit orang lain. Ini adalah jawabannya, jawaban dari iblis, tidak kurang dari kaisar iblis itu sendiri. Dia bahkan tidak bisa mengungkapkan betapa terkejutnya perasaannya. Kamu boleh kembali ke orang-orang itu sekarang. Anda sebaiknya menenangkan mereka lebih cepat daripada nanti, kata Jie Yuan. Ketika saatnya tiba, saya akan kembali ke tempat asal saya dan menghancurkan jalur spasial, saya satu-satunya yang bisa menghancurkannya. Setelah dihancurkan, tidak akan pernah ada jalur spasial seperti ini lagi. Yun Ce memberinya anggukan kaku yang tidak wajar sebelum berkata, "Oke. Aku akan mempercayakan Honger dan Yuer padamu. Jangan lupakan janjimu kepadaku, jika kamu berani menyakiti atau meninggalkan mereka, aku tidak akan pernah memaafkanmu dimanapun aku berada, hidup atau mati. Jangan khawatir, senior, aku akan." Dia hendak bersumpah lagi ketika dia tiba-tiba menyadari ada yang salah dengan kata-kata Jie Yuan. Lalu, dia mengerutkan kening dan berkata dengan heran, "Senior, kemana kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tidak akan tinggal di sisi Honger dan Yuer? Di mana lagi?" Jie Yuan tersenyum sebelum melihat ke arah timur jauh dengan pupil hitam. "Tentu saja aku akan tinggal bersama anggota klanku." Terkejut lagi, Yun Ce buru-buru berkata, "Senior, kamu. Akulah alasan mereka diasingkan dari Primal Chaos." Jie Yuan tahu apa yang akan dikatakan Yun Ce, jadi dia menutup mulutnya dengan dingin sebelum melanjutkan, alasan mereka berhasil berjuang selama ini di luar Primal Chaos adalah agar mereka bisa kembali suatu hari nanti. Namun, aku akan mengkhianati mereka dan menghancurkan satu-satunya harapan mereka. Dosa saya sudah tidak bisa diampuni. Bagaimana saya bisa meninggalkan mereka untuk kedua kalinya setelah apa yang akan saya lakukan terhadap mereka?" Yun Ce menatap kosong ke arah Jie Yuan. Dia diselimuti kegelapan, dan wajahnya dipenuhi bekas luka yang bahkan dia tidak bisa menghilangkannya dengan kekuatannya. Matanya sangat menakutkan sehingga tidak ada yang berani menatap lurus ke matanya. Dia seharusnya menjadi iblis yang paling menakutkan dan tak termaafkan di dunia. Bahkan yang terburuk dari semuanya karena dia adalah kaisar iblis, tapi
Anda tidak perlu melakukan ini, senior. Tekad Jie Yuan telah sepenuhnya membalikkan pengetahuannya tentang iblis lagi. Karena Waltpiercer, anggota klanmu bisa bertahan sampai hari ini. Mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke Primal Chaos jika bukan karena Anda. Kamu tidak berhutang apapun pada siapapun, senior. Juga, Yuer dan Honger membutuhkanmu. Suatu kali, dia takut akan kembalinya Kaisar Iblis Pemalu Surga. Tapi sekarang, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak ingin dia pergi sama sekali. Aku tidak akan meninggalkan Primal Chaos hanya untuk menemani klanku. Jie Yuan terdengar setenang biasanya. Yunce, katakan padaku, apa menurutmu aku pantas berada di dunia ini? Untuk sementara waktu, Yunce tidak bisa memberikan jawaban padanya. Baik aura maupun hukum Primal Chaos beberapa tingkat lebih lemah dari sebelumnya. Baik kekuatanku maupun keberadaanku tidak dapat dipertahankan oleh hukum Primal Chaos saat ini. Saya yakin Anda memperhatikan bagaimana kembalinya saya telah menyebabkan binatang-binatang besar melakukan kerusuhan dalam skala yang semakin besar, dan hukum serta ketertiban di banyak planet dan alam bintang runtuh satu demi satu. Saya mampu menjaga hukum bintang kutub biru agar tidak runtuh selama saya berada di sini, tapi, hal yang sama tidak berlaku untuk hukum planet terdekat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, hampir 10.000 planet mengalami keruntuhan total. Setengah dari mereka sama sekali tidak memiliki kehidupan. Dosa yang sangat mengerikan ini tidak diragukan lagi harus saya tanggung. Jika dewa sejati lahir di dunia ini, mereka tidak akan mengganggu hukum alam karena mereka adalah ciptaan tatanan alam. Tapi Jie Yuan adalah orang luar yang datang dari luar Primal Chaos, dan kekuatannya terlalu besar untuk ditanggung oleh hukum Primal Chaos. Lebih buruk lagi, bencana yang dia timbulkan lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh orang normal manapun. Jika aku tetap di sini, mustahil untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan Primal Chaos untuk terbiasa dengan keberadaanku, dan berapa banyak lagi alam bintang dan planet yang akan binasa karena aku. Karena aku telah memutuskan untuk mengorbankan anggota klanku demi dunia ini, aku juga tidak boleh tinggal di dunia ini. Ini adalah keputusan saya, dan saya tidak akan mengubahnya. Ini yang terbaik untukku, Honger dan Yuer, kamu, dan semua orang di Primal Chaos. Suara Jie Yuan memasuki telinga Yunce dan bergema di dalam pikirannya, menolak untuk memudar. Ya, ini adalah hasil terbaik. Para dewa iblis tidak akan kembali ke Primal Chaos, dan Kaisar Iblis sendiri telah berjanji untuk pergi untuk selamanya. Itu adalah hasil yang sangat mustahil dan membahagiakan sehingga bisa dibilang seperti mimpi. Jadi kenapa dia tidak senang dengan hasil seperti itu? Yunce mengambil waktu sejenak untuk menenangkan dirinya sebelum bertanya, kapan kamu akan pergi? 9 hari dari sekarang, kata Jie Yan. Jika lebih lambat dari itu, mungkin sudah terlambat. Jika para dewa iblis berhasil mencapai pintu masuk tembok dan membanjiri Primal Chaos, maka Kaisar Iblis Pemalu Surga pun tidak akan mampu menghentikan mereka. Yunce terdiam sekali lagi. Apakah bayanganku tiba-tiba tumbuh lebih besar di hatimu? Jie Yuan bertanya. Yunce mengangguk sebelum bertanya, kamu adalah iblis. Mengapa kamu bersedia melakukan sejauh ini demi manusia biasa yang tidak ada hubungannya denganmu? Heh, iblis katanya. Jie Yuan tersenyum. Ya, aku seorang iblis, tapi aku juga seorang iblis yang layak untuknya. Yunce tersenyum sebelum berkata dengan lembut, itu benar. Aku akhirnya mengerti mengapa dewa jahat melanggar tabu terburuk untuk bersamamu, dan mengapa dia meninggalkan gelar dewa penciptaan setelah dia kehilanganmu. Anda pasti layak untuknya.
Anda lebih berharga untuknya daripada siapapun di seluruh dunia. Pada saat ini, rasa hormatnya terhadap Jie Yuan jauh melebihi rasa takutnya terhadap Jie Yuan. Namun Jie Yuan tidak bereaksi terhadap kata-kata penuh perasaan Yun Ce. Tiba-tiba, dia menanyakan pertanyaan pada Yun Ce. Jawab aku, Yun Ce. Apakah menurutmu dunia ini sepadan dengan pengorbananku? Yun Ce mendongak dan berkata, jika aku jadi kamu, aku tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu, senior. Tapi sebagai manusia egois dari Primal Chaos, saya yakin itu sepadan. Primal Chaos saat ini tidak diragukan lagi rendah dan lemah dibandingkan dengan dunia lama. Ia juga telah mengembangkan hukumnya sendiri yang stabil, dan aturan kelangsungan hidup yang matang, bidang dan dunia yang stabil sejak meninggalnya para dewa dan iblis. Saya tidak akan menyangkal bahwa ada banyak sudut tercela dan gelap di dunia ini, dan beberapa di antaranya lebih dari cukup untuk membuat seseorang putus asa, tetapi pada akhirnya saya percaya bahwa kebaikan di dunia ini pada akhirnya melebihi keburukan. Jika tidak ada yang lain, saya percaya bahwa semua yang harus saya lindungi sangat berharga. Jie Yuan tampak penuh perhatian secara tidak wajar saat dia mendengarkan jawabannya. Pada akhirnya, dia menatap Yun Ce dan berkata, bagus. Saya harap Anda dapat mempercayai hal ini selama Anda hidup. Tetapi, pupil matanya tiba-tiba menjadi hitam, dan suaranya berubah lebih dalam. Ingat ini, Yun Ce. Jika kamu tidak menyelamatkan Honger saat itu, jika kamu tidak menjaga Yuer selama beberapa tahun terakhir, aku tidak akan pernah melepaskan dendamku secepat ini. Jika Anda bukan pria yang layak saya percayai dan masa depan Honger dan Yuer, saya tidak akan pernah sampai pada keputusan saya hari ini. Jadi kaulah yang menyelamatkan dunia ini. Tidak ada seorang pun yang lebih pantas disebut Mesias selain Anda. Jangan pernah melupakan ini. Penyelamatannya terhadap Honger dari primordial mendalam Ark adalah pertemuan yang menentukan. Alasan dia sering mengunjungi Yuer adalah karena Yuer telah menyelamatkan nyawanya 1 kali. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuannya yang tidak disengaja dengan mereka akan mengubah seluruh nasib Primal Chaos dan menyelamatkan banyak nyawa. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Seperti, Yun Ce bertanya dengan bingung. Sampai hari ini, saya tidak yakin apakah dunia ini layak mengorbankan rakyat saya. Aku bahkan kurang yakin apakah dunia yang kamu selamatkan ini tidak akan mengkhianatimu suatu hari nanti. Mengkhianatimu berarti mengkhianati putriku. Mengkhianatimu dan putriku berarti mengkhianati semua yang telah kukorbankan untuk melindungi dunia ini. Karena itu, mata Jie Yuan tiba-tiba berubah tajam, dan dia memukul jantung Yun Ce saat dunia menjadi gelap di sekitar mereka.